Selamat berjumpa kembali dengan catatan Pak Danan. Anak-anak, selama 27 menit ke depan kita akan membahas materi yang kedua tentang persamaan garis. Di dalam pertemuan yang pertama kemarin kita sudah belajar dan membuktikan bahwa sesungguhnya persamaan garis itu adalah jelmaan yang baru dari sebuah fungsi, di mana nanti dalam persamaan garis lambang fx itu akan berubah menjadi variabel y. Nah, dalam pembahasan awal di sini Bapak akan perkenalkan tentang bentuk umum dari suatu persamaan garis. Bentuk umum dari persamaan garis itu dinyatakan di dalam persamaan Y sama dengan MX ditambah C, di mana variabelnya adalah variabel Y dan X, sedangkan M itu nanti merupakan angka koefisien dari X dan C merupakan konstanta. Atau juga dapat dinyatakan dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Kembali X dan Y-nya adalah merupakan variabel. Misalnya Bapak bisa berikan contoh, Y sama dengan 3X ditambah 4, kemudian Y sama dengan negatif 4X, berarti itu C-nya 0. Lalu ada juga 3X tambah 6Y sama dengan 9. Kalau kita menemukan yang seperti ini, kita boleh langsung menyederhanakan. Di sini semua angka-angkanya bisa dibagi 3, sehingga kita boleh sederhanakan menjadi X tambah 2Y sama dengan 3. Yang keempat, Y per X sama dengan 6, itu juga bisa dikembalikan bentuknya, itu kan dimanipulasi sebenarnya. Bisa dikembalikan menjadi Y sama dengan 6X. Nah, yang kelima, ini Y sama dengan 6 per X, itu bukan merupakan persamaan garis. Demikian juga yang keenam, X Y sama dengan 6 itu juga bukan merupakan persamaan garis. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita melukis suatu grafik persamaan garis? Bapak akan berikan cara umum untuk melukis persamaan garis ini. Pendekatannya hampir sama dengan pendekatan fungsi dalam melukis grafik fungsi seperti yang kemarin, yaitu dengan menggunakan tabel fungsi. Nah, di sini menggunakan tabel titik bantu namanya. Kita akan melukis grafik Y sama dengan 3X ditambah 2. Lalu kita coba memasukkan nilai X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 0? Bapak hanya mengambil titik yang paling gampang dihitung. Kita dapatkan Y sama dengan 2, sehingga dipastikan garis itu akan melalui titik 0,2. Sedangkan jika diambil X sama dengan 1, kita akan dapatkan Y sama dengan 5. Sehingga garis itu nanti akan melewati titik 1,5. Nah, itu kemudian tabelnya. Selanjutnya, titik-titik yang sudah kita temukan kita lukis. Masing-masing ada 0,1, kemudian ada 1,5. Dua titik itu kita lukis. Nah, di sana 1,5 dan 0,2. Lalu dari kedua titik itu kita hubungkan dan kita perpanjang ke atas dan ke bawah. Maka garis yang akan kita lukis sudah selesai kita buat. Cukup mudah kan? Baik, sekarang yang kedua. Contoh yang kedua, kita akan melukis suatu garis yang diketahui persamaannya adalah 2X ditambah 4Y sama dengan 4. Hanya berbeda bentuk di sini, tetapi langkah-langkahnya tetap sama. Kita mengambil X sama dengan 0, maka kalau kita substitusikan, kita akan mendapatkan nilai Y sama dengan 1, sehingga garis itu nanti akan melalui titik 0,1. Sedangkan jika kita masukkan Y sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai X-nya itu sama dengan 2. Nah, ini tabelnya 0, 1, pasangannya 0 dan 1, kemudian 0 dan 1 ya, itu bukan 02, ini tabelnya kayaknya nggak bener nih. 01, lalu 20, seharusnya seperti itu. Kita cari titiknya 0,1.
Nah, di sana sudah tergambar 0,1-nya. Setelah itu kita cari titik 2,0. Kita hubungkan 0,1 dan 2,0. Dalam menggambar harus benar-benar presisi meletakkan titiknya. Nah, inilah garis dengan persamaan 2x ditambah 4y sama dengan 4. Kita beri nama. Baik, nah begitu kalau kita mau melukis dengan menggunakan pendekatan tabel. Hampir sama dengan waktu kita melukis di dalam grafik fungsi yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk dengan menggunakan pendekatan yang lain yang memang benar-benar kita pelajari di dalam persamaan garis ini. Karena di dalam melukis grafik persamaan garis, sebenarnya kita akan bermuara dengan pendekatan penyelesaian seperti di sini, bukan menggunakan pendekatan tabel, tetapi dengan menggunakan pendekatan gradien. Apa itu gradien? Nah, ini hal baru rupanya. Gradien itu adalah ukuran kemiringan suatu garis. Jadi seberapa miring itu ukurannya dengan menggunakan gradien. Bagaimana kita cara mengukur gradiennya? Gradien kita ukur dengan membandingkan antara arah vertikal dengan arah horizontalnya. Jadi perbandingan antara arah yang tegak dengan arah yang mendatar itu kita bandingkan. Nah, itulah yang kita gunakan sebagai standar dari gradien. Arah vertikal kalau arahnya ke atas naik kita beri tanda positif. Sedangkan kalau arahnya turun kita beri tanda negatif. Pada arah horizontal, arah ke kanan itu positif, kemudian arah ke kiri itu negatif. Baik, Bapak berikan beberapa contoh di sini. Misalnya, Bapak buatkan garis, misalnya garis AB. Nah, titik-titik yang akan kita ukur itu seharusnya benar-benar terletak pada perpotongan garis horizontal dan vertikalnya. Nah, A ke atas itu 2, kemudian ke kanannya 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, maka gradien garis AB itu adalah 2/5. Jadi MAB itu sama dengan 2/5. Contoh yang kedua, sekarang Bapak buatkan garis yang miringnya ke arah kiri. Kalau tadi kan miring ke arah kanan. Yang miring ke arah kiri, kemudian cari titik yang memang benar-benar presisi berada pada perpotongan garis horizontal dan vertikal. Nah, titik C, kemudian titik D. Dari C kita hitung ke atas, ternyata 2 satuan, berarti positif. Kemudian kita hitung yang ke arah kiri, karena ke kiri berarti negatif ya. Negatif berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6. Jadi gradien CD itu sama dengan negatif 2/6. Kita sederhanakan menjadi 1/3. Kemudian yang ketiga, nah ini garis vertikal. Kalau vertikal berarti dia hanya punya arah tegak saja, tidak punya arah horizontal. Maka gradien EF itu sama dengan, coba hitung arah vertikalnya berapa. Ternyata 5. 5/0. 5/0 itu kalau dalam matematika tidak terdefinisi, maka dikatakan tidak memiliki gradien. Ingat-ingat ya. Garis yang vertikal tidak memiliki gradien. Bagaimana kalau garisnya kita buat yang mendatar, horizontal? Nah, dia hanya punya arah horizontal saja, tetapi dia tidak punya arah vertikal. Garis GH, nah ternyata garis GH karena vertikalnya tidak ada, berarti 0. 0 dibagi 6 itu nilainya tetap 0. Baik, kita simpulkan untuk garis-garis yang memiliki sifat khusus. Garis horizontal itu memiliki gradien 0, sedangkan garis yang vertikal dikatakan tidak memiliki gradien. Nah, sekarang dengan menggunakan gradien-gradien ini nanti kita akan gunakan untuk memberi nama atau menyusun persamaan garis
atau melukis suatu garis kalau diketahui titik yang dilalui serta gradiennya. Baik, anak-anak, mari kita berlatih supaya kita lebih cepat di dalam menentukan ukuran gradien dari suatu garis. Bapak lukiskan di sini ada garis L. Anak-anak langsung melihat saja di sana ke atasnya berapa, kemudian ke kanannya berapa. Oh, berarti pasti positif ya garis K-nya karena garis L-nya karena ke atas kemudian ke kanan. Sedangkan nomor 2 ke atas lalu ke kiri, berarti dipastikan akan bernilai negatif. Kemudian ada garis N. Garis N, cari titik yang memang benar-benar terletak pada perpotongan petak garis yang horizontal dengan vertikal. Lalu ada 4 titik P, Q, R, S. Nah, tanpa melukis garisnya, nanti kalian juga bisa menghitung kalau dari P ke Q itu nanti gradiennya berapa gitu. Berkas garis PQ atau berkas garis QR atau mungkin berkas garis SQ. Nanti akan sama-sama kita hitung. Baik, kita hitung dulu yang garis L. Kita dapatkan ke atasnya 4, kemudian ke kanan 1, berarti gradiennya 4/1 sama dengan 4. Kemudian garis K, ternyata ke atasnya 4, lalu ke kirinya 3, berarti negatif 3 ya. Maka gradiennya negatif 4/3. Garis N, berapa itu ke atasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke kanannya itu 9. Maka gradien garis N atau MN itu sama dengan 8/9. Oke, nah sekarang hitung garis PQ misalnya dibuat. Berapa itu? Oh, ternyata 1/4. Ke atas 1, ke kanan 4. Kemudian garis QR tidak punya gradien karena vertikal. Lalu garis RS itu horizontal, maka gradiennya 0. Kemudian PS itu kembali vertikal, tidak memiliki gradien. Lalu PR itu negatif 2/4. Kemudian QS itu 3/4. Gradien QS akan sama dengan gradien SQ, sama-sama 3/4. Nah, setelah kita paham benar bagaimana kita menentukan gradien suatu garis, menentukan kemiringan suatu garis, baru kita akan menggunakan pendekatan gradien itu untuk melukis suatu garis yang diketahui persamaannya. Ada beberapa bentuk di sini. Yang pertama, bentuk yang paling simpel yaitu Y sama dengan MX. Garis dengan persamaan bentuk Y sama dengan MX ini dipastikan garis itu melalui titik 0,0 dengan gradien M, di mana M adalah koefisien dari X. Misalnya, kita lukis garis dengan persamaan Y sama dengan berapa ya? 2/3X. Nah, berarti garis ini melalui 0,0 dan gradiennya 2/3. 2/3 artinya apa? Dari 0,0, 2 ke arah atas, kemudian 3 ke arah kanan. Sekali lagi, Y sama dengan 2/3X, maka garis itu melalui 0,0 sebagai pangkal koordinat. Kemudian kita tunjukkan arahnya 2 ke atas dan 3 ke kanan. Nah, lalu kita hubungkan dari 0,0 ke titik terakhir setelah kita menghitung gradiennya. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 2/3X. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, nah, ada keterangan di situ, Y-nya ke atas, kemudian 3-nya ke kanan. Yang kedua, kita akan melukis suatu garis yang persamaannya Y sama dengan
negatif 3/4 X. Negatif 3/4 kita menghitung arahnya, boleh ke atas 3 lalu 4 ke kiri, atau boleh juga 3 ke bawah, negatif kan kalau ke bawah, tapi 4-nya harus ke kanan. Begitu. Bapak ulangi, dari 0,0, 3 ke atas, 4 ke kiri, atau boleh juga 3 ke bawah, tapi 4-nya harus ke kanan. Nah, sampai di titik terakhir. Titik terakhir kemudian dihubungkan ke titik 0,0. Nah, inilah garisnya. Ini garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 3/4X. Perhatikan anak-anak, di sini kita tidak menggunakan tabel sama sekali. Hanya menggunakan mencermati bentuk, kemudian dengan melihat gradien secara tepat dan melukiskannya. Baik, saya kira tidak terlalu susah ini. Lalu kita berkenalan pada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua dari persamaan garis itu Bapak bisa tuliskan di sini Y sama dengan MX ditambah C. M-nya masih tetap gradien, tapi C itu menunjuk pada koordinat titik potong terhadap sumbu Y, yaitu melalui titik 0,C. C-nya bisa 0,1, 0,2, 0,-1. Yang jelas koordinat X-nya selalu 0. Misalnya, kita akan melukis garis Y sama dengan 3/4X dikurang 1 atau min 1. Maka dipastikan garis ini akan melalui titik 0, -1. Nah, titik tolaknya itu kita berangkat dari 0,-1. Setelah itu kita hitung arah gradiennya. Dari 0,-1, kemudian naiknya 3 karena 3/4 kan. Min 1 itu titik yang dilalui, titik potong dengan sumbu Y. Lalu 3/4 itu adalah gradien. Jadi dari 0,-1 arahnya 3 ke atas, lalu 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, titik terakhir kita hubungkan dari 0,-1. Maka garisnya langsung jadi. Nah, inilah garis dengan persamaan Y sama dengan 3/4X dikurangi 1. Gimana? Lebih mudah kan? Kita tidak usah terlalu banyak menghitung, tetapi dengan menentukan titik yang dilalui, setelah itu kita menentukan gradiennya, arahnya, langsung kita lukis garisnya. Contoh yang kedua, kita akan melukis garis Y sama dengan 2X ditambah 3. Melalui titik berapa ini? C-nya 3, berarti dipastikan melalui 0,3. Lalu gradiennya 2. 2 itu bisa ditulis 2/1 kan? Atau boleh juga 4/2. 4 ke atas, 2 ke kanan. Kalau 2/1 berarti 2 ke atas, 1 ke kanan, nanti akan sama arahnya. Kita cari dulu titik 0,3. Boleh juga ke bawah ya. Nah, itu kita lukisnya ke bawah. Dari 0,3, 3 ke 2, 4 ke bawah, lalu 2 ke kiri. Ke bawah minus, ke kiri minus, sehingga nilainya tetap positif. Nah, ini garisnya sudah selesai. Ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 3 melalui 0,3 dengan gradien 2. Contoh yang bentuk yang ketiga sekarang. Maaf. Contoh yang ketiga. Bagaimana kalau kita menentukan persamaan garis dari suatu gambar yang diketahui? Kita menentukan persamaan dari gambar yang diketahui. Bapak buatkan garisnya di sini. Garisnya itu nanti melalui titik berapa ya? Oh, melalui titik 0,4. Berarti C-nya 4 dong.
Ya kan? Karena melalui 0,4. Nah, C-nya sama dengan 4. Tinggal kita menghitung gradiennya. 4 ke bawah, lalu 2 ke kanan, berarti gradiennya negatif 4/2 atau sama dengan negatif 2. Udah selesai. Jadi persamaannya, kalau C-nya 4, M-nya minus 2, persamaannya berarti Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Baik, bentuk berikutnya tadi dari awal yang melalui 0,0, setelah itu bentuk yang kedua melalui 0,c. Nah, sekarang melalui sembarang titik bebas dimanapun juga. Kita mau menggunakan bentuk yang pertama, tetapi mau menyelesaikan dengan menggunakan persamaan yang ketiga ini, bentuk yang ketiga juga tidak apa-apa. Tetap masih bisa diselesaikan. Nah, bentuknya agak cukup panjang, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X minus X1. Ini adalah persamaan garis yang melalui suatu titik X1, Y1 dengan gradien M. Misalnya, Bapak akan menulis melukiskan suatu garis di mana garis itu melalui titik A yang koordinatnya 2,3 dan memiliki gradien negatif 3. Nah, coba kita tentukan dulu persamaannya seperti apa ini. Kalau garis melalui 2,3 dengan gradien negatif 3. Di dalam membentuk persamaan, kita masukkan ke bentuk umum persamaannya. X1-nya 2, Y1-nya 3, dan M-nya negatif 3. Dan selanjutnya menyederhanakan persamaan aljabarnya. Kita tuliskan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, berarti Y minus 3 sama dengan negatif 3 kali X minus 2. Nah, kita sederhanakan. Kita dapatkan bentuk terakhirnya adalah Y sama dengan negatif 3X ditambah 9. Kemudian di dalam melukis, kita menggunakan titik acuan 2,3. Sebenarnya kita juga boleh sih menggunakan acuan 0,9 seperti dalam persamaan yang kita dapatkan di sana. Tapi supaya kita sesuaikan dengan soalnya ya, 2,3 melalui 2,3, titik 2,3-nya kita tentukan. Nah, setelah itu kita hitung, kita gunakan gradien untuk menentukan arah garisnya. Gradien negatif 3 berarti 3 ke bawah, 1 ke kanan. Ya, turun 3, kemudian ke kanan 1. Nah, berarti melalui titik 3,0 itu. Kalau kita teruskan ke atas, dia dipastikan akan melewati titik 0,9. Tetapi karena di sini bidang gambarnya tidak cukup. Baik. Paham ya? Jadi melalui berapa? 2,3. Kemudian gradiennya negatif 3. Berarti kita ukur gradiennya 3 ke bawah, 1 ke kanan. Contoh yang kedua. Nyatakanlah persamaan garis pada grafik berikut. Jadi kita diminta untuk dapat menentukan persamaan garis apabila diketahui gambarnya. Tapi sebaliknya juga kita dituntut untuk dapat menggambar suatu grafik kalau diketahui persamaannya. Nah, perhatikan anak-anak di sini garisnya melalui 4,1. Kemudian melalui negatif 1,0 ya. Kalau kita lihat di sana titik yang paling presisi. Jadi X1 Y1-nya itu 4,1 dan gradiennya kita hitung itu 1 ke atas, ke kanannya berapa? Ke kanannya 5 untuk yang garis L ya. Ada 2 garis L. Ada 2 garis, yang pertama garis L. Kemudian yang kedua ini garis K.
Kita akan menghitung yang garis L dulu. Kita lihat garis L itu melalui titik ya 4,1. Kemudian gradiennya coba kita hitung. Kalau melihat di sana yang tepat pada posisi pertemuan horizontal vertikal itu di negatif 1,0. Ya kan, benar. Jadi 1 ke atas, 5 ke kanan, maka gradiennya sama dengan 1/5. Lalu kita substitusikan ke dalam bentuk umum. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Di sini menjadi Y min 1 sama dengan 1/5 kali X minus 4. Kita netralkan pecahannya dengan mengalihkan penyebut. Kita kalikan 5. Maka menjadi 5Y dikurangi 5 sama dengan X minus 4. Setelah itu kita sempurnakan bentuknya. Bentuk terakhirnya adalah negatif X ditambah 5Y sama dengan 1. Nah, inilah persamaan garis yang kita cari. Anak-anak, sekarang kita berlatih ke garis yang K, beralih ke garis K. Diambil titik yang dilalui itu adalah di sana ada 6,0 dan negatif 1,2 ya sebenarnya. Ya. Melalui 6,0, kemudian ke atas 2, ke kirinya 7. Ke atasnya 2, ke kiri 7, sehingga gradiennya adalah negatif 2/7. Ya. Kita masukkan ke bentuk umumnya. Y dikurangi 0 sama dengan negatif 2/7 kali X dikurangi 6. Karena X satunya 6. Kita kalikan 7. 7Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Sehingga bentuk terakhirnya adalah 2X tambah 7Y sama dengan 12. Baik anak-anak, sampai di sini lumayan cukup padat ya. Nah, kalian kalau melihat di dalam video mungkin agak bisa sedikit diperlambat. Bisa disetting ya di dalam YouTube-nya. Terima kasih telah belajar dengan catatan Pak Danan. Selamat belajar dengan sungguh-sungguh dan salam sehat untuk kita semua. Nantikan video berikutnya dari Pak Danan pada bagian yang ketiga. Sekian dan terima kasih.